Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hamdan selaku dosen mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Universitas Mercubuana. Perkenalkan, nama saya Della Puspitasari dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar ekonomi mikro, yaitu tentang yang pertama teori perilaku produsen, struktur pasar, dan faktor-faktor produksi. Kita lanjut saja untuk mempresentasikannya. Nah, kita mulai saja materinya. Yang pertama itu ada teori perilaku produsen. Apa sih? Kita bahas arti produksi dulu. Apa sih produksi itu? Produksi adalah kegiatan menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Nah, misalnya kita contoh nih, ada kayu gelondongan. Nah, harganya itu per batang 100.000. Nah, jika kayu itu diolah menjadi lemari, maka harga jualnya itu menjadi 300.000. Nah, itu yang dinamakan produksi, yaitu menambah nilai pada suatu barang. Next. Nah, kita masuk ke faktor produksi. Yang pertama itu ada kapital atau modal, land atau tanah, labor atau tenaga kerja, skill atau kemampuan. Nah, itu kita bahas nanti di slide selanjutnya. Kita masuk ke fungsi produksi dulu maksudnya. Maaf. Apa sih fungsi produksi itu? Fungsi produksi adalah suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dengan hasil produksinya atau output. Nah, next. Produksi dengan satu input variabel. Nah, yang dimaksud produksi dengan satu input variabel adalah dengan mengasumsikan beberapa input dianggap tetap dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, yang hanya bisa berubah. Nah, yang dimaksudnya itu adalah faktor produksi yang dapat berubah dan mempengaruhi tingkat produksinya itu hanya jumlah tenaga kerja. Nah, misalnya perusahaan ingin menambah tingkat produksinya nih, maka perusahaan hanya bisa menambah jumlah tenaga kerjanya saja. Nah, next. Kita masuk ke total product, average product, dan marginal product. Kita bahas total product dulu ya. Total product itu disingkat menjadi TP. Nah, total product adalah jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Nah, produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Nah, kurva yang menunjukkan hubungan antara produksi total dengan suatu faktor produksi variabel. Nah, sedangkan faktor lainnya itu dianggap tetap. Jadi, kurvanya itu dirotasikan menjadi TP sama dengan F kali X. Nah, di mana TP-nya itu merupakan output total atau jumlah produksi total. Nah, X-nya itu jumlah input variabel yang digunakan. Nah, misalnya nih ya, jika hanya terdapat satu macam input variabel yang digunakan, yaitu tenaga kerja, maka ditulisnya itu menjadi Q sama dengan F dikali L. Nah, lanjut. Kita masuk ke AP, average product. Nah, average product adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksinya. Nah, fungsinya itu, di mana Q-nya itu merupakan output total dan L-nya itu adalah tenaga kerja. Lanjut, marginal product. Nah, marginal product adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Nah, fungsinya itu. Nah, next. Produksi dengan dua input variabel. Yang dimaksud produksi dengan dua input variabel adalah produksi ini merupakan kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Nah, yang dimaksudnya itu adalah
jika terdapat perusahaan yang ingin meningkatkan hasil produksi, maka yang bisa dilakukan adalah dengan menambah dua input variabel dan meningkatkan produksi atau menambah dua input tersebut. Nah, next. Nah, ada kurva produksi sama yang disebut dengan kurva isoquant. Nah, yang dimaksud kurva isoquant adalah kurva yang mengkombinasikan antara dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Nah, isoquant itu dapat berbentuk seperti kurva inference dan tidak berupa garis lurus atau maupun horizontal. Nah, next. Kurva garis ongkos sama atau disebut juga kurva isokos. Nah, di sini ada gambarnya juga contohnya dan kurva isokon juga ada contoh kurvanya. Ini maksud kurva isokos itu adalah kurva ini menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh produsen selama proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Nah, kurva ini juga bersifat slope negatif. Jadi apabila ketika akan meningkatkan output, maka harus meninggalkan input variabelnya. Nah, begitu juga sebaliknya, jika input variabel yang ditambah, maka output yang dihasilkan akan berkurang. Next. Kita masuk ke produksi jangka pendek, yaitu disebut juga biaya produksi. Kita bahas produksi jangka pendek dulu. Nah, produksi jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Nah, terdapat dua faktor juga, yaitu produksi tetap dan faktor produksi berubah. Maka dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi juga menyangkut biaya tetap dan biaya variabel. Nah, artinya itu yang dimaksud biaya yang jumlahnya tidak tergantung dari banyak sedikitnya jumlah output, bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan, biaya tetap ini harus tetap dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Kita lanjut ke produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Nah, perusahaan itu dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, yang dimaksud itu adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah daripada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan. Nah, di sini ada biaya total. Nah, biaya total itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Nah, next. Di sini ada struktur pasar. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Nah, selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang dimaksud pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu memiliki jenis-jenis, yaitu ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Next, kita masuk ke karakteristik. Nah, kita bahas dulu karakteristik pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu memiliki karakteristik. Yang pertama itu adalah homogenitas produk. Yang dimaksud homogenitas produk adalah jadi dalam pasar persaingan sempurna ini produknya itu punya banyak kesamaan. Jadi masyarakat akan kesusahan dalam membedakan produk A, B, dan C. Jadi itu sangat menguntungkan pasar tersebut. Nah, yang kedua itu pengetahuan sempurna. Nah, jadi dalam pasar ini sangat mudah mengalami perubahan. Nah, sangat dibutuhkan kemudahan akses untuk seluruh pihak. Nah, agar dapat mengetahui perubahan informasinya. Jadi, pengetahuan yang sempurna itu sangat dibutuhkan. Nah, yang
Ketiga, output perusahaan relatif kecil. Nah, yang dimaksud itu adalah jadi jumlah output setiap perusahaan secara individu itu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan industri. Nah, yang ketiga, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Jadi, yang menentukan harga itu adalah pasar, bukan perusahaan. Nah, yang kelima, ada keleluasan masuk keluar pasar. Nah, kita masuk ke karakteristik pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada seimbangan penjual dan pembeli. Kalian tahu gak sih apa yang disebut ketidakseimbangan penjual dan pembeli? Nah, maksudnya itu hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit dari pembeli. Nah, maksudnya itu menyebabkan penjual lebih memiliki kuasa pasar. Jadi, yang punya kuasa itu adalah penjual. Nah, penjual menentukan harga. Jadi kuasa ini memungkinkan perusahaan meraup keuntungan yang lebih besar. Dan yang menentukan harga adalah penjual. Next, sulit berpartisipasi. Apa sih yang dimaksud sulit berpartisipasi? Nah, jadi tuh industri pasar persaingan tidak sempurna itu hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu. Nah, jadi cukup sulit bagi penjual lain untuk berpartisipasi atau masuk dan memulai bisnis di pasar ini. Nah, next. Tidak ada barang pengganti. Yang dimaksud tidak ada barang pengganti, jadi ketersediaan atas pengganti produk itu dengan fungsi atau manfaat itu yang sama itu sulit dicari. Nah, kita lanjut aja ya. Pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Nah, pasar monopoli juga punya ciri-ciri, yaitu industri satu perusahaan, tidak ada barang pengganti yang serupa. Yang ketiga, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. Promosi iklan kurang dibutuhkan. Nah, yang kedua itu ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu adalah bentuk pasar persaingan sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Maaf. Nah, pasar oligopoli juga punya ciri-ciri. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Yang kedua, produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa juga berbeda. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang keempat, adanya saling ketergantungan. Nah, yang kelima itu penggunaan iklan sangat intensif. Nah, lanjut ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Nah, dia juga punya ciri-ciri nih pasar monopolistik, yaitu terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Yang ketiga, adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Yang kelima, promosi penjualan harus aktif. Nah, next. Pasar faktor produksi. Apa sih pasar faktor produksi itu? Nah, kita lanjut aja. Pasar produksi itu punya faktor. Yang pertama itu ada tenaga kerja.
Nah, tenaga kerja, oh ya, sebelum kita lebih lanjut ke tenaga kerja, kita ketahui dulu pasar faktor produksi itu. Apa sih pasar faktor produksi? Nah, pasar faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses kegiatan produksi barang atau jasa. Nah, yang pertama itu ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu punya faktor lainnya, yaitu permintaan tenaga kerja, penawaran, dan keseimbangan tenaga kerja. Tenaga kerja juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki gaji, ikut serta dalam membuat barang atau jasa. Nah, lanjut kita masuk ke tanah. Tanah itu memiliki aspek yang penting bagi produksi dan ekonomi bagi industri pertanian, karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti cuaca, polusi, hingga hama. Oh iya, selain sangat penting, semua produksi itu biasanya dilakukan di atas tanah, baik di dalam gedung atau di alam terbuka. Contohnya itu kayak pertanian. Nah, tanah itu memiliki ciri-ciri juga nih. Ciri-cirinya yaitu memiliki tingkat kesuburan dan lokasi menentukan harga. Nah, yang selanjutnya ada modal. Modal berkaitan dengan sesuatu bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses produksi atau lain sebagainya. Modal bisa hadir dalam bentuk uang, peralatan, dan lain sebagainya. Jadi, modal itu bukan cuma uang, jadi bisa berupa gedung atau aset-aset lainnya. Nah, modal juga punya ciri-ciri, yaitu memiliki peran vital dan ada timbal jasa dari perusahaan. Nah, next. Tenaga kerja. Nah, ini faktor tenaga kerja itu ada permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja, keseimbangan tenaga kerja. Nah, kita bahas permintaan tenaga kerja dulu. Yang dimaksud permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha setiap kemungkinan tingkat upah dalam kurun waktu tertentu. Nah, lanjut penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja. Dalam hal ini perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Nah, lanjut keseimbangan tenaga kerja. Yang dimaksud keseimbangan tenaga kerja adalah keseimbangan itu terjadi apabila tenaga kerja secara terus-menerus berusaha mencari nilai tukar dalam dirinya, dalam interaksinya dengan industrinya. Dan pada saat yang sama, industri atau kapital juga beroperasi berdasarkan keuntungan kerja. Nah, next kita masuk. Nah, permintaan tenaga kerja juga bisa dipengaruhi. Nah, permintaan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh yang pertama ada tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin tinggi kerja yang diminta. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua itu ada teknologi. Jadi, tergantung teknologi yang dipakai. Semakin efektif teknologinya, makin besar juga tenaga kerja dalam mengaktualisasi keterampilannya. Nah, produktivitas. Yang keempat, kualitas tenaga kerja. Nah, ini biasanya itu dilihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya itu. Nah, yang kelima, fasilitas modal. Nah, kita langsung masuk ke penawaran kerja. Penawaran kerja dipengaruhi oleh yang pertama itu jumlah penduduk. Maaf. Dan semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang tersedia, baik untuk angkatan kerja ataupun bukan angkatan tenaga kerja. Nah, selanjutnya yang kedua ada struktur umur, produktivitas, tingkat upah, keadaan perekonomian, tingkat pendapatan, kebijaksanaan pemerintah, wanita yang mengurus rumah tangga. Nah, sebenarnya itu wanita yang mengurus rumah tangga itu tidak termasuk dalam angkatan kerja. Nah, tetapi mereka adalah tenaga kerja
yang potensial yang sewaktu-waktu bisa memasuki pasar kerja. Nah, jadi semakin besar jumlah wanita yang mengurus rumah tangga, maka penawaran tenaga kerja akan berkurang atau sebaliknya. Nah, lanjutnya penduduk yang bersekolah sama kayak wanita yang mengurus rumah tangga. Sebenarnya itu tidak termasuk ke dalam angkatan kerja, tetapi mereka sewaktu-waktu dapat menjadi tenaga kerja yang potensial. Dengan demikian, semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, berarti suplai tenaga kerja akan berkurang. Nah, oleh karena itu, jumlah penduduk yang bersekolah perlu diperhitungkan untuk masa depan yang akan datang. Nah, next, keseimbangan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi antara produsen dan konsumen. Nah, sudah kelar nih kawan-kawan. Kita simpulin yuk. Nah, jadi materi yang tadi dijelaskan itu dapat disimpulkan. Yang pertama itu, teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi dalam jangka pendek dan produksi dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bentuk-bentuk pasar itu terdiri dari dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Kemudian, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna. Nah, yang ketiga itu, keberadaan faktor produksi menjadi hal yang harus disiapkan secara matang oleh pelaku usaha dalam perencanaan bisnisnya. Jadi, akan mempermudah pelaku bisnis untuk menyiapkan atau menyusun strategi bisnisnya ke arah depan. Terlebih, keberadaan faktor produksi juga menentukan kualitas produk atau jasa yang nanti dihasilkan suatu usaha. Nah, terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.